Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, pada video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah, part 1. Pada bab ini kita akan mempelajari 5 subbab. Yang pertama ada apa itu sains, laboratorium IPA, merancang percobaan, pengukuran, dan pelaporan hasil percobaan. Apa itu sains? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis yang mempelajari tentang alam dan dunia fisik. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut ilmuwan sains. Ada beberapa cabang-cabang ilmu sains. Yang pertama, biologi, yaitu ilmu tentang makhluk hidup. Yang kedua ada fisika, ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar. Kimia, ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, terbuat dari apa, sifat, dan perubahannya. Yang keempat, ekologi, ilmu tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, geologi, ilmu tentang bumi dan perubahannya. Yang keenam, astronomi, ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Beberapa dari cabang ilmu sains tersebut masih ada cabang lagi. Cabang biologi terdiri dari zoologi atau ilmu tentang binatang, botani, ilmu tentang tumbuhan, entomologi, ilmu tentang serangga, dan mikrobiologi, ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil atau berukuran mikroskopis. Cabang fisika, ada mekanika, ilmu tentang gerak benda, elektronika, ilmu tentang arus listrik dan magnet, dan optika geometris, tentang alat-alat optik. Cabang kimia, ada farmasi, ilmu tentang obat-obatan, radiokimia, ilmu tentang zat-zat radioaktif, kimia organik, tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup, dan kimia anorganik, tentang bahan kimia dalam benda-benda. Cabang geologi, ada vulkanologi, ilmu tentang gunung berapi, seismologi, ilmu tentang gempa bumi, dan paleontologi, ilmu tentang fosil. Ilmuwan sains, para ilmuwan sains melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan biasanya dilakukan di laboratorium IPA, tetapi ada juga ilmuwan yang melakukan percobaan di luar laboratorium untuk meneliti sampelnya secara langsung, misal di hutan, pantai, pabrik, dan lain-lain. Ilmuwan melakukan percobaan untuk mengembangkan pengetahuan atau menciptakan suatu produk. Siapa ilmuwan yang kalian tahu? Nah, ini contoh ilmuwan jenius terkenal dunia yang mendalami cabang fisika mengenai teori relativitas yang bernama Albert Einstein. Siapa ilmuwan Indonesia yang kalian ketahui? Nah, kalau yang ini, Bapak Baharudin Jusuf Habibie, atau yang kita kenal dengan B.J. Habibie. Beliau merupakan ilmuwan Indonesia yang terkenal di bidang kedirgantaraan, atau tentang penerbangan. Laboratorium IPA. Laboratorium merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Tentunya di dalam laboratorium IPA terdapat alat-alat khusus. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada Erlenmeyer, beker gelas, tabung reaksi, gelas ukur, corong, pipet tetes, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari alat lainnya beserta fungsinya di referensi yang kalian miliki ya. Dalam sebuah laporan percobaan, seringkali kita harus mencantumkan alat-alat yang digunakan. Agar mudah, kita bisa membuatnya dalam bentuk 2 dimensi seperti gambar di bawah ini. Menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Laboratorium apapun, baik lab IPA ataupun yang lain, bukanlah tempat bermain. Kita harus hati-hati dan waspada karena banyak bahan kimia atau alat yang berbahaya. Biasanya suatu ruangan laboratorium dilengkapi dengan simbol-simbol seperti ini. Berikut ini adalah contoh yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Pada tingkatan SMP, kalian akan melakukan berbagai percobaan dengan menggunakan api, larutan asam yang bersifat korosif, dan berbagai zat kimia yang beracun. Jadi harus hati-hati ya. Sedangkan berikut ini contoh yang dilarang dilakukan di laboratorium IPA. Bisa kalian perhatikan gambarnya.